introvert ini sebenarnya kayak apa sih? Konsepnya itu seperti apa introvert? Benarkah dia ini seorang pemalu atau juga antisosial atau seperti apa? Hai Sobat Bi, menikmati buah stroberi dengan cara dimakan langsung? Biasa. Kalau dalam bentuk sup atau pizza? Luar biasa. Emang ada? Ada dong. Ini bisa kamu temukan di Stroberiku Resto & Coffee. Di sini kamu bisa menikmati buah stroberi dalam bentuk minuman, pizza, atau sup, dan lain sebagainya. Wow, di mana sih? Kamu langsung saja datang ke Strawberry Resto & Coffee, Jalan Suradipa 14, Peguyangan, Denpasar. Atau kamu cek aja Instagramnya, @strawberrykuresto. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, jumpa lagi di YouTube Bitalk Podcast. Dan kali ini kita tidak di taman lagi ya Mbak ya, kita pergi lagi. Di mana ini? Kita ada di Strawberry Cafe and Resto. Aduh, asik ya tempatnya, asik luas. Banget. Aku pengen nyoba beberapa karena di sini kan semuanya tuh berbahan stroberi gitu. Jadi aku lihat-lihat ya menunya itu ada pizza stroberi, minumannya stroberi. Ya ampun, seger-seger dong ya. Makanya nanti kita pesan aja ya. Asik. Sambil kita ngobrol, karena ini banyak banget request ini tentang introvert, extrovert. Terus juga ada yang request tentang self love. Terus ada juga ini cerita tentang kayak keluhan gitu ya. Iya, keluhan gitu. Nanti kita coba bahas di segmen lain ya. Tapi di kali ini kita mau bahas fokus ke introvert dulu. Oke, siap. Introvert ini kan kalau aku baca-baca dan juga aku denger gitu, kalau ngobrol sama teman-teman itu extrovert. Introvert ini banyak yang bilang kayak orang pemalu, terus juga antisosial, nggak mau bergaul. Tapi sebenarnya gitu, kita bahas sebenarnya kayak apa sih? Konsepnya itu seperti apa introvert? Benarkah dia ini seorang pemalu atau juga antisosial atau seperti apa? Oke. Nah gini, sobat podcast ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong introvert dan ekstrovert itu dua dikotomi. Dikotomi itu kayak kalau di Bali itu rua binede, ada baik, ada buruk. Kayak hitam putih gitu nggak sih? Tapi apakah hitam putih ini jelek, yang hitam jelek, yang putih jelek atau baik gitu? Enggak. Jadi dia memang dalam kehidupan ada gitu. Nah sebetulnya ini kan sebuah definisi gitu ya, untuk mendefinisikan orang supaya mungkin lebih gampang gitu loh ya. Tapi yang paling penting sebelum kita ke ekstrovert atau introvert, kita bicara soal kepribadian. Kepribadian tuh apa sih gitu. Kita ini kan punya sikap, kita punya pikiran, kita punya emosi, kita punya nilai, sistem nilai yang dari kehidupan kita. Kok bisa ya ada sistem nilai? Sistem nilai ini kan dari experience, dari pengalaman yang diterima, yang dipersepsi, yang diiyakan ke dalam diri kita menjadi sebuah perilaku tampak. Nah, kayak sekarang kita sebagai host misalnya, bisa nggak sebagai host menunjukkan dirinya yang sebenarnya, yang misalnya tidak harus menampilkan sebuah image tertentu, kan agak susah ya. Iya, benar. Dalam media apalagi gitu ya. Jadi kepribadian itu perilaku yang dipilih untuk menunjukkan sikapnya, untuk menunjukkan pikirannya, emosinya, nilainya. Gitu. Bisakah kepribadian yang dipilih itu berbeda dengan kenyataannya? Sebenarnya bisa. Oh, berarti introvert extrovert ini sebuah kepribadian? Sebuah tipe. Jadi dikotomi, dua jenis dikotomi, tipe yang berbeda. Oke, nah ini extrovert introvert ini berbeda. Nah kita ke introvert dulu deh. Kalau intro itu kan lebih ke dalam. Dalam ya. Nah orang intro kebiasaannya berkomunikasinya ke dalam. Ke dalam artinya? Ke dalam diri. Sering dia berpikir di dalam dirinya. Dia berpikir, sering melihat informasi lebih subjektif. Sebagai dirinya melihat sebuah informasi. Nah, kalau orang-orang ekstrovert melihat informasi, jadi begini, dia menyatakan dirinya sesuai standar sosialnya. Jadi dia orang introvert itu sebenarnya orang yang kalau dinilai oleh sosial dia agak lebih cenderung ke subjek dirinya. Tapi kalau orang ekstrovert, dia ingin disukai oleh sosial, sehingga dia berperilaku menyenangkan dalam sosial. Jadi biasanya kelihatannya, nah ini
Kita kan ngomong soal kepribadian yang perilakunya kelihatan. Nah kalau orang ekstrovert yang tadi dibilang kelihatannya pemalu, sebenarnya Introvert maksudnya. pemalu itu kan judging. Oh. Orang introvert itu pendiam kebanyakan. Kalau pendiam kan nggak ada sifat pemalunya, nggak kelihatan gitu loh. Oke, oh berarti Beda tapi ya, jangan. beda. Kalau pemalu itu kan nggak selalu orang introvert pemalu, nggak selalu orang ekstrovert itu nggak pemalu. Bisa jadi pemalu tapi ditutupin kan bisa juga. Oke, berarti itu tidak karena kan banyak bilang berarti orang introvert itu juga bisa Dalam kenyataannya. dalam kerjaan pun bisa menjadi kayak kita tampil di depan layar pun dia bisa introvert. Mau jujur gitu ya. Mau jujur, aku nih introvert sebenarnya orangnya. Dirimu juga introvert. Tapi kan harus Dua introvert yang lagi berkumpul nih. ya dua introvert harus berkumpul, tapi kita memiliki visi untuk ke depan untuk mengedukasi orang sehingga kita menjadi sekarang kita menjadi strawberry. Aduh. Jim, kamu pasti iri sama strawberry kita ini, Jim. Kelihatan seger. Aduh. Thank you ya Mbak. Aduh, seragamnya bagus sekali. Jim, seragamnya bagus, Jim. Kelihatan strawberry. Thank you ya Mbak. Thank you. Boleh nggak aku minum nih? Boleh dong. Sambil ya ngobrol. tadi ngomong apa tuh? Apa sih? Aduh, sampai lupa Jim. Yang sampai di mana Jim tadi, Jim? Jadi kita ngobrol tadi sampai kayak kita berdua ini kumpul sebenarnya orang introvert tapi kita kerjaan kita juga dilihatin orang gitu maksudnya tampil juga gitu. Ini aku lupa tadi namanya apa ya? Strawberry. Iya, tapi jenis minumannya apa ya? Lupa kita tanya. Kita lupa nanya ya, nanti ditulis aja kita ya. Tulis aja ya nama minumannya ini. Kalau namanya Mbak apa? Jim, kamu ngiler ya? Nggak bisa juga. Aduh Jimmy, sorry ya. Seger Jadi banget. gini, ekstrovert apa introvert itu kan sebuah dikotomi. Kita itu nggak bisa kalau dalam kenyataan sebagai seorang psikolog gitu ya. Oh ini fully extrovert, ini fully introvert, nggak bisa begitu. Karena konstruk atau bentuk kepribadian itu multifaset. Multifaset kenapa? Nggak cuma ditentukan ekstrovert, introvert selesai urusan, nggak begitu untuk mendefinisikan sebuah kepribadian. Banyak beberapa hal. Nah, tapi kita kan memang bicara soal introvert atau ekstrovert. Oke. Nah, aku penasaran. Kalau bisa nggak sih kita kayak ngelihat orang nih, misalnya si A gitu. Dia ini kayaknya tipe orang introvert. Ada ciri-ciri yang dia tunjukkan nggak sih kalau di orang ini merupakan tergolong introvert ini? Gitu? Yang dilihat mata ya? Iya, karena kan kita ngelihat gitu kan. Nah, kalau orang introvert biasanya itu dia itu dalam berpikirnya sehingga terlihat dia pendiam gitu ya. Oh, kayak pemikir nggak sih? Pemikir juga enggak? Kan ke dalam mikirnya. Jadi apa-apa itu intra ke dalam introvert ya. Nah, kemudian dia pola berpikirnya tuh reflektif tentang self diri gitu ya. Nah, terus dia lebih senang itu wilayahnya wilayah subjek, wilayah dirinya. Jadi dia lebih senang private wilayahnya itu. Nah, kemudian dia kelihatan tadi kan pendiam gitu ya. Terus kalau misalnya dia di waktu luangnya atau di dalam apapun dia senang sendiri. Sehingga orang introvert ini kalau bekerja misalnya dia lebih senang bekerja jenis-jenis pekerjaannya yang walaupun tim tapi dia sendiri. Punya misalnya ruangan sendiri. Iya, misalnya ketika membuat konsep dia sendiri gitu. Nah, ketika dia ada di pekerjaan di dalam internet dia sendiri gitu. Walaupun dia dengan tim tapi dia asik dengan sendiri. Nah, misalnya kayak seorang psikolog dia juga sebenarnya pekerjaannya sendiri dengan satu klien dan nah. Tapi apakah bisa dibilang kalau dia menyenangi pekerjaan itu kemudian dia selalu seorang psikolog introvert seperti saya gitu? Enggak gitu ya. Aslinya aku introvert gitu, tapi kan punya misi untuk mendidik. Jadi kita harus keluar dari kayak judging gitu ya. Kan manusia kepribadiannya dijudging dua gitu ya. Nggak bisa gitulah menurut saya. Jadi tapi biasanya orangnya penuh perhatian gitu ya. Si introvert ini. Dia ngamatin gitu ya. Sebelum bicara dia ngamatin. Kayak kita nih sebelum mau
bicara kayak gini tuh kan kita ngamatin, mempelajari dulu, baru kita bicara. Ntar kan kalau enggak salah, terus harus waspada orangnya. Oh, jadi lebih waspada karena nggak cepat nggak cepat reaktif gitu ya. Kalau yang introvert berbeda, dia lebih impulsif gitu, lebih sensitif. Kalau misalnya ada impulsivitas itu lebih sensitif gitu. Kemudian dia merasa bahwa keberadaan saya ini dan dia lebih senang private, dan dia lebih senang yang tidak noisy, yang membuat relax itu lebih senang. Jadi lebih soliter gitu loh. Oke, nah berarti udah dikasih kode ya. Tapi lagi dikit aku pengen nuntasin introvert ini. Introvert ini berarti ada sisi negatifnya nggak sih seorang yang introvert ini, Mbak? Kalau menurut saya sebagai seorang psikolog tidak melihat kalau negatif positif itu kan dikotomi banget gitu ya, kayak judging banget gitu. Karena orang introvert perlu pada pekerjaan tertentu gitu. Orang introvert juga mampu gitu ya, dia melihat informasi itu kemudian dikembalikan kepada dirinya gitu. Jadi dia lebih cenderung mengevaluasi diri. Mengevaluasi apapun itu yang terjadi di dalam dirinya, dievaluasi. Nah, kalau misalnya apakah orang introvert itu cocok misalnya sebagai seorang marketing gitu ya? Sepertinya agak berat di sini gitu. Tapi walaupun dia bisa loh ya. Kan kalau kecerdasan itu apa sih sebenarnya? Intelijensi. Nah, kecerdasan lebih dianggap sebagai bagaimana seseorang itu emosinya, pikirannya, perilakunya itu bisa beradaptasi pada sosial. Nah, itu kecerdasan. Nah, kalau kecerdasannya itu bagus, walaupun dia introvert bisa jadi. Makanya kalau cuman melihat sebuah dikotomi saja ya, konstruk itu bentuk kepribadian cuman hitam putih saja, nggak bisa ya? Bukannya nggak bisa, nggak fair ya gitu ya, kasihan dong, kayak kita judging orang gitu ya. Gara-gara introvert kamu kayak gini, kamu ekstrovert. Tapi kan semua itu kita melihat bahwa fakta yang terjadi di depan mata kita, kenyataan ini kita persepsi gitu ya. Loh, apakah persepsi kita itu negatif atau positif, itu kan pilihan kita. Oke. Kalau kita tahu introvert tapi pekerjaan kita perlu ekstrovert kayak lu gitu gimana? Iya, mau gimana lagi ya? Mau gimana lagi? Oke, harus cari duit soalnya. Nanti kita itu yang terpenting ya cuannya. Tapi nanti kita lanjut lagi bahas tentang mungkin kita ke ekstrovert di segmen selanjutnya. Tapi nanti di akhir segmen ekstrovert kita coba kayak bandingin ya introvert ekstrovert ini secara general, kalau sebenarnya seperti apa sih mereka berdua ini ya. Tapi aku mau minum lagi. Seger. Dikit sih minumnya, aku langsung cerup banyak. Jim, kamu nggak dapet, aku dapet Jim. Nanti kita balik lagi sambil minum ya. Bye.